Kenapa ya? Gue makin tua makin begini ya. Makin doyong ya. Gini lama-lama begini. Janin yang berukuran besar, ini bisa diistilahkan makrosomia. Artinya bayi yang lahir besar. Nah, cuman memang besar ini kan sangat subjektif ya. Jadi kita mau tahu dulu nih, ini besarnya apa? Memang dia besar atau besar yang tidak normal? Kalau besar yang tidak normal, biasanya ukurannya itu mendekati persalinan, itu di atas 4 kg. Tapi kalau umpamanya dia taksiran berat janin pada saat di USG 3,8 kilo, kan ada juga yang bilang besar. Tetapi masih bisa dilahirin normal. Nah, mungkin di sini kita jelasin yang besarnya itu abnormal atau istilahnya besarnya itu di atas rata-rata, di atas 4 kg atau istilahnya makrosomia. Jadi penyebab utama makrosomia adalah diabetes dalam kehamilan. Makanya penting banget nih buat ibu hamil selalu saya ingetin, yang diwaspadai apa? Gula. Kadang-kadang kan pasien nanya, "Dok, apa nih pantangannya?" Kalau trimester 1 ya tentunya yang bikin dia mual muntah lah ya. Asam pedas kita kurangin. Begitu udah trimester 2, nafsu makan udah mulai muncul, kadang-kadang semua pengen dilahap. Kita ingetin, hati-hati Bu. Semua boleh berimbang, tetapi gula kurangin. Gula ini bukan cuma dari es krim, permen, buah-buahan. Buah-buahan tuh harus waspada juga. Ada buah-buahan yang indeks gulanya atau glycemic indeksnya tinggi. Contohnya kayak mangga manis, durian itu tinggi tuh. Nah terus gimana dong kalau pengen ya? Kalau cuma sesekali doang, 2 minggu sekali, 10 hari sekali masih oke. Dengan catatan, ibu tersebut memang tidak ada riwayat diabetes. Tetapi kalau dia sudah ada riwayat diabetes atau pada saat lagi hamil, dokter melakukan pemeriksaan lab, ada kecenderungan ibu tersebut diabetes, itu benar-benar harus dikurangin. Jadi sekali lagi, penyebab utama makrosomia adalah diabetes. Walaupun ada juga faktor-faktor lain nih. Contohnya faktor genetik, atau ibu hamil ini ibunya sudah obesitas. Itu juga bisa seperti itu. Dan tentunya salah satu yang bisa saya terjadi adalah pola makan dari ibu tersebut. Kalau janin besar, itu bisa bikin beberapa faktor. Kalau umpamanya ibunya diabetes, kemudian bayinya besar, istilahnya itu giant baby ya, atau diabetic baby. Kalau dia belum lahir dan diabetes ibunya ini tidak terkontrol, bisa aja terjadi kematian janin di dalam rahim. Kondisi lain nih, umpamanya janinnya besar tetapi ibunya nggak diabetes. Mungkin faktor keturunan atau pola makan ibunya yang salah gitu ya. Bayinya gede, ukurannya 4 kilo atau lebih nih taksiran berat janinnya. Tentunya itu akan menyulitkan faktor persalinan. Jadi ibunya mau melahirkan normal tuh jadi tentunya lebih susah. Kalaupun dipaksain dan bisa lahir, kerusakan yang terjadi pada organ-organ dasar panggul itu meningkat. Akhirnya apa? Bayi-bayi yang besar ini banyak dilahirkan secara sesar. Ya, jadi memang betul ibu hamil ini membutuhkan kalori yang lebih besar. Tetapi ini juga kadang-kadang suges kalau anak-anak sekarang bilang ya. Artinya belum lagi ada orang ngomong ini harus makan 2 porsi buat ibu dan buat anak. Itu salah. Kemudian kadang-kadang si ibu ini memang dia karena lagi hamil ya, perubahan hormonal, perubahan segala macam ya, indera pengecap, suasana hati, dia jadi pengen makan-makan yang mungkin terlalu tinggi gula dengan alasan ini bawaan bayi. Ini kan orang Indonesia paling sering tuh ngomong gitu kan, ini bawaan bayi nih, "Pa, beliin martabak manis dong, dedek pengen nih." Padahal yang pengen dianya, anaknya tuh apa aja yang dia makan akan diterima sama ibu tersebut. Jadi ibunya mau makan martabak manis, mau makan roti gandum yang sedikit lebih sehat, sama-sama aja. Tetapi resikonya kalau dia makan yang terlalu manis, itu tadi punya potensi diabetes atau anaknya pun bisa menjadi besar. Makanya pola makan ibu hamil ini harus diwaspadai, harus diatur. Jadi ibu ini boleh dia makan, tetapi pilihlah makanan-makanan yang tidak terlalu tinggi kalorinya. Ya kan? Contohnya, dia makan sehari 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Mungkin di tengah-tengah itu dia laparan gitu ya. Dia boleh mengkonsumsi buah-buahan atau makanan snack, makanan cemilan. Tapi pilih juga yang cukup sehat ya. Jadi jangan snacknya es krim, cheesecake, ya tentunya itu juga akan tidak baik. Waktunya mengkudu. Mendingan kuis dulu. Ya, pertanyaannya, apa istilah bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes dalam kehamilan? Bayi besar, apa istilahnya? Cluenya seperti nama temannya Nobita. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan juga alamat Instagram kalian. Supaya kalau jawaban kalian benar, kita gampang untuk menghubungi.
Ya, jadi ibu hamil itu idealnya peningkatan berat badannya kurang lebih 0,4 kg per minggu. Atau gampangnya kurang lebih 1,5 kg per bulan. Makanya kalau ibu hamilnya 10 bulan, kan kehamilan itu 10 bulan ya. 10 kali 1,5 itu 15 kilo. Jadi kalau seorang ibu hamil sampai mau melahirkan naik 15 kilo, itu ideal. Tetapi ingat, ini pada ibu-ibu yang sebelum hamil, indeks massa tubuhnya itu normal. Kalau ibu-ibu yang overweight ya, atau bahkan obesitas, itu nggak boleh 15 kilo. Dia mungkin naiknya kurang lebih sekitar 10 kilo. Nah, begitu pula ibu-ibu yang kurus banget nih, underweight. Nah, itu kadang-kadang naiknya bisa lebih banyak. Bisa sampai 18 kiloan itu masih normal, bahkan sampai 20 kilo. Makanya kenaikan berat badan ibu hamil ini perlu dilihat sama dokter dari kondisi ibu ketika pertama kali kontrol. Biasanya itu kan berat badannya masih sama nih. Kalau pertama kali kontrol, dari situ kita lihat. Kita kasih acuan. Naiknya rata-rata 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo ini juga bukan berarti bulan pertama, kedua, ketiga tuh naiknya sama ya. 3 bulan 4,5 kilo, enggak. Biasanya tuh di bulan-bulan pertama tuh naiknya dikit-dikit. Nanti pada saat bulan ke-6 ke-7 baru banyak. Nah, di situ parameternya kita lihat. Umpamanya dia hamil 7 bulan. 7 kali 1,5 itu mesti sekitar 10,5 kilo. Nah, di situ tuh. Jadi jangan nanti kadang-kadang ibu hamil ini 4 bulan naiknya saya masih dikit. Makan banyakan. Nah, itu yang bikin kaget tuh. Karena pada saat 6-7 bulan, berat badannya sekonyong-konyong dia rasa makin besar banget. Dan itu membahayakan. Jadi, bayi yang besar tidak harus ibunya diabetes. Bisa juga faktor genetik. Jadi contohnya bayi-bayi Eropa, bayi-bayi yang orang tuanya dari benua Afrika, itu memang bisa aja besar-besar. Eropa khususnya kayak negara Belanda tuh yang orangnya gede-gede ya. Kalau Eropanya dari Italia kurang lebih 11-12 lah sama orang Asia. Tapi beberapa negara Eropa yang memang besar-besar, tulangnya dan panjang-panjang, itu kan juga menentukan berat bayi tersebut. Jadi harus disadari juga berat bayi ini tidak serta-merta cuman cabi, gendut, berlemak itu enggak. Tetapi ada juga bayi, dia tidak terlalu gendut tapi dia panjang, 55 cm. Kayak orang-orang Belanda itu tuh bisa panjang-panjang bayinya. Orang-orang Afrika yang dari benua Afrika ya, itu memang tulangnya panjang-panjang dan besar-besar. Otomatis berat gitu loh. Nah, jadi tidak semua bayi seperti itu. Cuman kalau kita berbicara orang Asia, biasanya orang Asia itu dia normalnya di bawah 4 kilo. Jadi kalau ada bayi lahir di atas 4 kilo, ya itu yang harus ditelusuri. Apakah ibunya ada diabetes, atau ada pola makan yang salah, gimana ibunya, apakah ibunya memang sebelum hamil sudah gemuk banget, obesitas, atau memang ada keturunan. Karena ada orang Asia juga yang anaknya selalu gede-gede, 3,8 kilo, anak kedua 3,9 kilo, adiknya 4,2 kilo, ada semacam itu. Walaupun ibunya tidak memiliki penyakit diabetes. Jangan lupa ikutan membership Go Sehat untuk dapatkan kelas terapi speech delay dan Montessori cuma 30 ribuan saja. Jadi salah satu resiko diabetic baby atau bayi yang lahir dari ibu yang diabetes dalam kehamilan, selain dia bisa resiko besar, diabetic baby atau giant baby, bayi tersebut juga kasihan. Dia punya potensi bisa saja kencing manis pada saat dia gede atau diabetes pada saat dia gede. Tergantung juga nih dengan tentunya pola makannya. Makanya penting sekali dalam kehamilan kita itu mengedukasi si ibu hamil. Karena punya bayi itu bukan serta-merta begitu dia keluar. Tapi kalau ibunya diabetes, selain sudah mempersulit nanti proses kehamilan dan proses persalinan, sayangnya nanti kalau anaknya tidak atur makan dengan benar, bisa-bisa anak tersebut chance atau kesempatan untuk mendapat diabetes itu menjadi lebih besar dibandingkan bayi-bayi yang lain. Pada saat bayi itu lahir, taruhlah dia giant baby ya, makrosomia, lahirnya 4,5 kilo. Nanti ketika dikasih makanan yang berimbang, tentunya ini akan dipantau terus sama dokter anak ya. Itu nanti bisa dia menyesuaikan dengan usianya bayi tersebut. Jadi kan bayi itu ada berat-beratnya tuh. 1 bulan berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa. Nah, itu peranannya dokter anak di situ. Untuk memantau bagaimana agar bayi tersebut yang tadinya sudah istilahnya nyolong start ya. Jadi pas lahir udah kegedean, dia bisa disesuaikan dengan bayi-bayi seumurannya.